Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam update info pendidikan. Berjumpa lagi di channel Teman Pembelajar Indonesia. Dan pada tema kali ini kita akan mengupas atau menginformasikan sekilas tentang rapot P5 Proyek Profil Penguatan Pancasila untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, baik yang berubah atau apalagi yang berbagi. Maka pengetahuan tentang rapot ini perlu kita sama-sama pelajari. Baik teman pembelajar, kita akan kupas satu persatu. Pada poin A tentang profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Keenam dimensi tersebut adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini biasanya kita buatkan akronimnya makan roti manis. Selanjutnya pada poin B, apa perlunya proyek penguatan profil Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Perlulah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara. Tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sudah disediakan oleh Kementerian. Kemendikbuddikti menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan dalam satuan pendidikan yang dapat berubah setiap tahunnya. Ada 7 tema yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas yang dinyatakan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020 sampai 2035, Sustainable Development Goal, dan dokumen lain yang relevan. 7 tema tersebut adalah 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang ke-7 kewirausahaan. Selanjutnya kita bahas asesmen proyek profil pelajar Pancasila. Asesmen ini merupakan bagian penting dari pembelajaran dalam proyek. Oleh karena itu, dalam merencanakan proyek termasuk dalam menyusun modul proyek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang asesmen proyek. Yang pertama adalah pertimbangkan keberagaman kondisi peserta didik dan sesuaikan metode asesmen. Yang kedua, pertimbangkan tujuan pencapaian proyek dan membuat asesmen yang bukan hanya berfokus pada produk pembelajaran tetapi berfokus pada dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembuatan indikator perkembangan sub-elemen antar fase di awal proyek yang berguna untuk memperjelas tujuan proyek. Dan yang keempat, bangun keterkaitan antara asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif. Hasil dari asesmen diagnosis ini dapat dipakai untuk memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik sebagai acuan tim fasilitasi dalam menentukan indikator performa peserta didik. Dan selanjutnya jelaskan juga tujuan asesmen dan libatkan peserta didik dalam proses asesmen.
Misalnya, peserta didik dapat memilih topik yang akan dinilai, metode assessment atau tertulis atau tidak tertulis, presentasi atau pembuatan poster, dan pengembangan rubrik. Pendidik juga dapat membimbing peserta didik dalam menggunakan rubrik atau kriteria penilaian agar peserta didik merasa terlibat dalam mengelola dan menilai proses pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya kita bahas alur asesmen proyek pelajar Pancasila. Pendidik perlu mempelajari dan memahami kesinambungan alur perkembangan dimensi untuk setiap sub-elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator, memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Dengan cara apa peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan perilaku yang sesuai. Keempat, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyusun raport. Baik teman pembelajar, selanjutnya kita bahas rubrik alat assessment project. Rubrik merupakan salah satu alat asesmen yang sering dipakai untuk pembelajaran kolaboratif seperti proyek. Rubrik dapat dipakai oleh pendidik dan peserta didik untuk mengevaluasi kualitas performa peserta didik secara konsisten, membangun, dan objektif. Mengapa menggunakan rubrik dalam proyek? Bagi pendidik, rubrik yang efektif dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menilai karena sudah ada deskripsi jelas yang menjadi acuan pendidik. Bagi peserta didik, rubrik juga efektif dapat memberikan peserta didik pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi suatu tugas dan keterkaitan tugas dengan tujuan proyek. Selanjutnya pada poin D, mendokumentasikan proses belajar peserta didik melalui jurnal. Jurnal ini adalah praktik mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam sebuah buku. Kemudian, mengapa pendidik menggunakan jurnal dalam proyek? Jawabannya adalah jurnal dapat merekam proses pembelajaran proyek peserta didik secara berkelanjutan dalam suatu wadah. Jurnal juga dapat mendorong pendidik melakukan refleksi kritis terhadap proses pelaksanaan proyek sehingga pendidik dapat memahami hal-hal yang perlu ia kembangkan di kegiatan proyek untuk mengoptimalkan pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya pada poin E, mendokumentasikan hasil proyek melalui portofolio. Apa sih pengertian portofolio? Portofolio ini merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode, portofolio menjadi referensi diskusi oleh pendidik bersama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Namun pertanyaannya, mengapa harus menggunakan portofolio dalam proyek? Maka jawabannya adalah portofolio memberikan rasa kepemilikan pada proses belajar yang mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar aktif. Kemudian portofolio juga mendorong peserta didik untuk mengenali kekuatan dan kemajuannya, melakukan refleksi kritis terhadap pembelajarannya sehingga memahami hal-hal yang perlu ia kembangkan pada dirinya menjadi pembelajar mandiri. Baik teman pembelajar, selanjutnya kita fokus kepada poin F, yaitu bagaimana prinsip-prinsip merancang raport proyek profil pelajar Pancasila atau raport P5. Yang pertama yaitu dengan menunjukkan keterpaduan. Raport terdiri dari hasil penilaian terhadap performa peserta didik dalam proyek. Meskipun ada beberapa disiplin ilmu terintegrasi dalam proyek, namun bagian proyek fokus pada keterpaduan pembelajaran dan perkembangan karakter dan kompetensi sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, prinsipnya adalah tidak menjadi beban administrasi yang berat. Karena nih aspirasinya penulisan raport akan lebih sederhana, terlebih apabila dibantu teknologi. Teknologi report generator di mana pendidik memasukkan judul proyek, deskripsi singkat, dan seluruh elemen profil pelajar Pancasila hanya memberikan penilaian pilihan elemen profil yang berkaitan dengan proyek P5 tanpa harus menuliskan. Dan prinsip berikutnya adalah kompetensinya utuh.
Jadi penilaian dalam rapot proyek memadukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu komponen. Deskripsi juga disampaikan secara utuh tanpa membedakan aspek tersebut. Nah, baik teman pembelajar, selanjutnya bagaimana kita membuat rapot proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada contoh skenario, misalnya adalah Arif adalah peserta didik kelas 4 di SDN RNI Salang. Nah, dalam setahun, satuan pendidikan tersebut menyelenggarakan 3 proyek pengembangan profil pelajar Pancasila dan setiap peserta didik wajib mengikutinya. Misalnya pada proyek ke-1 mengambil topik mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Maka proyek ini adalah proyek yang mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada 2 dimensi profil yang dibangun dalam proyek ini, yaitu kebinekaan global dan bernalar kritis. Selanjutnya pada proyek kedua dengan topik 3R, Recycle Reduce. Nah, ini proyek ini adalah proyek yang mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Proyek ini membangun 3 dimensi profil Pancasila, namun berbeda dengan proyek pertama. Ya, dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan dimensi profil yang dibangun adalah mandiri dan bernalar kritis. Kemudian pada proyek ketiga dengan topik merancang simulasi digital. Maka proyek ini adalah proyek yang mengambil tema merekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Berarti ini ada 3 dimensi profil pelajaran Pancasila yang dapat dibangun dalam proyek ini, yaitu kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Nah, dalam setiap proyek, pendidik mengambil beberapa sub elemen yang menjadi fokus pengembangan peserta didik dan dilaporkan dalam rapot proyek. Jadi dalam membuat rapot proyek P5 ini nanti kita akan dimudahkan dengan aplikasi. Nah, di antara aplikasi ini ada deskripsi singkat secara otomatis yang muncul dalam format rapot secara otomatis berdasarkan deskripsi yang dimasukkan pendidik pada platform saat perencanaan. Deskripsi ini sangat singkat, ini berisi tentang konteks dan tujuan proyek serta gambaran umum proses. Pada sistem rapot digital nanti akan mencantumkan elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan fokus capaian proyek yang diisikan pada saat perencanaan. Kemudian pada penilaian individual peserta didik, pada aplikasi nanti catatan proses cukup 1 paragraf singkat yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapat perhatian. Kemudian pada aplikasi kotak abu-abu adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi fokus proyek, otomatis menjadi abu-abu saat pendidik memasukkan elemen yang menjadi fokus penguatan pada proyek. Sedangkan bulatan berwarna terisi otomatis berdasarkan penilaian pendidik pada langkah ketiga berdasarkan detail sub-elemen dari lembar penilaian proyek. Demikianlah informasi tentang rapot proyek pelajar Pancasila. Semoga menambah wawasan. Dan perlu diketahui bahwa penjelasan ini dirangkum dari buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, MTS, SMA, dan MA dari Kemendikbud. Maka untuk lebih jelas saran saya agar teman pembelajar membaca langsung buku panduan tersebut dan bisa mendownloadnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.